Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ye Chen mengulurkan tangan dan menyentuh kata-kata pada dinding tungku. Seketika di dinding bagian dalam tungku alkimia, masing-masing bersinar dan bersinar, cemerlang, dan Ye Chen tidak bisa menahan untuk menutupi matanya. Segera, kata-kata kuno yang menempel di dinding tungku melompat keluar dari dinding bagian dalam satu persatu, masuk ke kepala Ye Chen. Dengan raungan rendah, Ye Chen memegang kepalanya dan pingsan di tempat. Malam, sekali lagi menjadi hening. Di dalam tungku alkimia, Ye Chen masih berbaring di sana dengan tenang, tetapi pikirannya terlibat dalam suasana hati yang indah. Ini, apa tempat ini? Ye Chen menatap dunia dengan kaget. Di depannya, itu adalah dunia ilusi dan sosok barbarian. Gunung-gunung raksasa menjulang tinggi, dan tanah yang luas tidak ada habisnya. Meskipun itu ilusi, Ye Chen bisa merasakan perasaan liar. Bang! Tiba-tiba, dunia ilusi ini tampak bergetar. Di kejauhan, dia melihat sosok agung datang perlahan-lahan, dan suara gedoran ternyata adalah suara berjalannya. Dia terlihat seperti orang barbarian kuno, dengan tangan kosong. Pria ini memiliki rambut hitam gelap berantakan, berkibar di angin, dan otot-otot seperti naga. Apakah ini orang barbar kuno? Ye Chen bergumam. Meskipun itu hanya ilusi, Ye Chen masih merasakan tekanan kuat. Setiap langkah dari sosok agung itu membuat hatinya bergetar. Bang! Di wajah Ye Chen yang terkejut, pria barbar kuno itu turun dan berhenti di sana. Punggungnya seperti gunung, berdiri diam, seperti monumen yang tidak akan pernah jatuh, dan tidak ada kekuatan eksternal yang bisa mengguncangnya. Dia berdiri seperti itu, seperti patung. Sosok barbarian berkata, "Kang Long." Bersamaan dengan raungannya yang menakutkan, dia melangkah keluar, lalu melambaikan tangannya mengeluarkan serangan naga. Tiba-tiba, sosok naga berteriak di langit, dan sosok barbarian itu membanting serangan bayangan besar naga guntur, langsung menuju ke langit. Boom! Bergemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah, dan awan-awan mendung. Bayangan naga besar menghancurkan langit, dan langit serta bumi tidak diketahui. Melihat semua ini, Ye Chen sangat terkejut. Ini keterampilan kuno sangat hebat. Pada saat ini, dunia ilusi mulai menghilang, dan arus besar informasi mengalir ke dalam benaknya. Ini adalah metode rahasia yang disebut Kang Long, dan sosok orang barbar yang melakukan metode rahasia ini ada di pikirannya. Ah! Saya tidak tahu kapan, di tungku alkimia, Ye Chen tiba-tiba duduk. Ye Chen bangun setelah kelesuan singkat. Kang Long! Ye Chen bergumam sebelum dia mengerti bahwa dia terlibat dalam konsepsi artistik yang indah, dan konsepsi artistik itu memiliki gambaran tentang memori kehidupan barbarian kuno sebelumnya, dan itulah tepatnya yang dinamai keterampilan kuno, Kang Long. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen buru-buru bangkit dan melihat dinding bagian dalam tungku alkimia lagi, hanya untuk menemukan bahwa kata-kata di atasnya hilang. Sepertinya, misteri Kang Long ini telah disimpan dalam tungku alkimia ini sejak lama. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika begitu, bukankah tetua Su Fu tahu? Katakan saja. Ye Chen memalingkan matanya dan melihat api sejatinya. Namun, misteri Kang Long ini hanya akan muncul ketika bertemu dengan api sejati, dan api bumi yang dimiliki tetua Su Fu tanpa kualifikasi untuk membuatnya muncul kata-kata pada dalam tungku, maka Su Fu tidak tahu, itu masuk akal. Jadi api sejati Ye Chen yang membuatnya mengeluarkan kata-kata di dalam tungku. Dengan spekulasi semacam itu untuk sementara waktu,
Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari tungku alkimia. Mencari tempat rahasia, Ye Chen duduk dengan tergesa-gesa dan memahami rahasia Kang Long. Metode-metode rahasia Kang Long mengalir dalam benaknya lagi. Kang Long, hanya mendengarkan namanya adalah rahasia yang mendominasi dengan keterampilan menyerang. Metode-metode rahasia Kang Long juga diperkenalkan dengan cara ini. Keterampilan rahasia ini memiliki persyaratan tinggi pada tubuh fisik, dengan fisik yang lemah tidak bisa menggunakan keterampilan Kang Long atau hanya akan terluka. Orang barbar haruslah orang barbar kuno. Orang barbar memiliki tubuh fisik yang kuat, dan keterampilan mereka secara alami sombong. Aku tidak tahu apakah kekuatan fisikku telah mencapai standar untuk bisa menggunakan keterampilan Kang Long. Berpikir seperti ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan metode-metode rahasia Kang Long segera beroperasi. Menusuk. Tiba-tiba, keluar air di tubuhnya yang tak dapat dijelaskan, menyebabkan rasa sakit di tubuhnya. Ye Chen jelas merasakan aliran darah yang cepat di tubuhnya, lebih seperti api yang membakar, dan kekuatan sombong melonjak di meridian. Ye Chen tidak bisa menahan teriakan ketika fleksibilitas meridiannya terasa menyakitkan. Kang Long. Dengan raungan, Ye Chen melangkah maju dan meledak dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, ada suara naga guntur meraung seketika, menyapu pepohonan kuno dan puing-puing. Boom! Bergemuruh. Raungan itu berdering, dan dinding batu yang kokoh beberapa kaki jauhnya runtuh dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Chen, yang baru saja melempar serangan Kang Long, hampir jatuh di tanah. Ini adalah konsumsi energi yang sangat besar. Matanya penuh keheranan. Ye Chen buru-buru mengisi beberapa cairan roh ke dalam mulutnya, dan menggunakan keterampilan Kang Long hampir menghabiskan seluruh energinya. Benar saja, setelah serangan sombong, dukungan kuat diperlukan untuk mendukungnya. Meskipun metode rahasia Kang Long sombong, dalam keadaannya saat ini, itu adalah batas untuk mengeluarkan keterampilan Kang Long hanya sekali, dan jelas mustahil untuk mengeluarkan keterampilan Kang Long untuk yang kedua kalinya. Ketika cairan roh memasuki tubuh, energi sejati yang dikonsumsi oleh metode rahasia Kang Long perlahan pulih, tetapi rasa sakit tubuh masih ada. Aku masih melukai diriku sendiri, Ye Chen menghela nafas, dengan kekuatan fisikku sekarang, aku benar-benar dapat melakukan misteri panjang ini di depanku. Itu hampir fajar, Ye Chen sekali lagi minum seteguk cairan, dan kemudian berlari keluar dari pegunungan. Kembali ke paviliun pil, itu sudah cerah. Di aula bagian dalam, Su Fu telah duduk bersila dan menunggu. Ye Chen menyapa sambil tersenyum pada tetua Su Fu. Ayo, datang ke sini. Su Fu memanggil Ye Chen, dan kemudian berbisik. Apakah kamu melihat Yue tadi malam? Ye Chen mengangguk, tahu bahwa Su Fu sedang berbicara tentang muridnya Qi Yue. Nah itu Yue, apa yang kau pikirkan pada Yue keluargaku? Ye Chen tertegun, tetapi masih berkata, itu terlihat cantik dan terlihat seperti peri. Tetua Su Fu bertanya sambil tersenyum, apa kau suka dengannya? Ye Chen ragu-ragu menjawabnya tetua. Su Fu akan menjodohkan dengan Qi Yue. Master, sebuah suara wanita kasar datang dari aula samping. Saat berikutnya, Qi Yue, mengenakan gaun putih, berjalan ke aula bagian dalam, apa yang bisa dia lihat adalah pipinya dengan amarah. Yue, kau datang. Su Fu tertawa, pura-pura konyol di sana. Qi Yue menatap Su Fu dengan keras, dan berkata, aku sebagai murid telah didedikasikan dengan kultivasi dan tidak boleh menikah. Selain itu, bahkan jika guru cari seseorang yang lebih baik daripada dia dengan kultivasi lemahnya, tidak bisakah kau menikah?
Yuir, dengarkan aku. Aku tidak mau mendengarkan. Qi Yue langsung menyela kata-kata Su Fu, dan sebelum dia pergi, dia memberi Ye Chen tatapan dingin, dan kemudian dia berjalan keluar dari aula. Setelah Qi Yue pergi, Ye Chen menarik sudut mulutnya dan memandang Su Fu ke samping, murid Anda sangat galak. Ah, aku sudah terbiasa dengan itu. Ye Chen bertanya, baiklah, Penatua Su, yang membersihkan tungku alkimia Anda biasanya siapa? Ye Chen mengalihkan topik pembicaraan ke tungku alkimia, dan ingin memastikan bahwa Su Fu tahu apakah ada rahasia naga tersembunyi. Itu harta karunku, kecuali kamu, aku dan Yue yang membersihkannya. Ye Chen bertanya ragu-ragu, apa menemukan sesuatu di dalam tungku alkemisnya. Su Fu menatap Ye Chen sejenak. Melihat Su Fu menunjukkan ekspresi seperti itu, Ye Chen mendapat jawaban yang diinginkannya. Yaitu, Su Fu dan Qi Yue bahkan tidak tahu bahwa keterampilan misterius tersembunyi di dalam tungku alkimia, sepertinya untuk memunculkan keterampilan misterius yang berada di dalam tungku ialah dengan api sejatinya. Hei bocah, apa kau menemukan sesuatu di dalam tungku? Ye Chen menjawab, tidak ada, itu adalah sisa dari kotoran. Ye Chen berkata dengan santai, lalu berjalan keluar dari aula bagian dalam, aku akan membuat alkimia. Ketika Ye Chen datang ke tungku alkimia, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, dan menawarkan api asli dan menuangkannya ke dalam tungku alkimia. Su Fu juga melihatnya dan berbaring di kursi. Meskipun dia dalam kondisi palsu, dia selalu memperhatikan Ye Chen. Segera, alkimia Ye Chen pecah, dan rumput roh yang dilemparkan terbakar bersih. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan lagi. Alkimia sepanjang hari, ia menggunakan semua rumput roh yang tersisa, tetapi hanya 3 pil yang disempurnakan. Kemajuan anak ini juga cepat. Su Fu, berbaring di kursi, diam-diam mengagumi bakat Ye Chen. Pada tahun yang sama, Su Fu menggunakan lebih dari 90 rumput roh untuk merekonstitusi pil untuk pertama kalinya, lebih dari 2 kali lipat Ye Chen, dan ia menggunakan lebih dari 80 rumput roh di pemurnian kedua pil. Ye Chen hanya menggunakan 12 percobaan. Bakat alkimia yang mengerikan, sungguh talenta yang hebat, Pak Tua dan Chen, Anda akan terkejut suatu hari nanti, gumam Su Fu. Kelelahannya menyebabkan Ye Chen runtuh di bawah tungku alkimia, terengah-engah. Bocah ini akan segera mengalami kemajuan. Apakah kamu merasakan perubahan kekuatan jiwa? Suara itu terdengar, dan Su Fu datang perlahan. Ye Chen mengangguk dengan gembira, aku menemukan bahwa kekuatan jiwaku sedikit lebih kuat ketika aku terus memperbaiki alkimia, dan suasana hatiku jauh lebih jelas. Kurasa kamu tidak terlalu bodoh untuk bisa membuat kemajuan. Penatua Su, apakah Anda memiliki ramuan yang menyehatkan jiwa? Ye Chen menyeringai sambil menggosok tangannya. Ya, aku punya, kamu ingin membuatnya sendiri. Ye Chen mengeluh, aku belum tahu membuat pil yang menyehatkan jiwa. Su Fu melirik Ye Chen dengan marah, mengambil gulungan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen buru-buru mengambilnya. Su Fu memperingatkan Ye Chen, pil sangat penting bagi alkemis, jangan menganggapnya terlalu serius. Mengerti? Ye Chen menjawab dengan santai, menatap gulungan cara membuat pil. Lihatlah perlahan. Su Fu bangkit dan berjalan menuju aula dalam, memberi token sebelum pergi, menyempurnakan pil butuh tanaman, kau bisa mengambilnya di kebun obat dan bawalah token itu sebagai izin untuk masuk ke kebun obat. Memegang token, mata Ye Chen menjadi cerah, ini adalah izin. Malam itu, Ye Chen datang ke kebun obat. Kembali ke kebun obat lagi, Ye Chen merasa cukup optimis,
karena dia memiliki token di tangannya. Ah! Segera setelah Ye Chen berjalan ke kebun obat, Ye Chen mendengar suara centil wanita itu berasal dari kemah kecil itu. Ye Chen terbatuk, dan menyentuh ujung hidungnya, seolah wanita itu menangis. Bunyi ranjang tidak bisa tidak mengingatkannya akan keindahan musim semi di hutan monster malam itu bersama Chuling, dan suara itu sepertinya bergema di telinganya saat itu, membuatnya bahagia. Menarik pikirannya, Ye Chen batuk. Tiba-tiba, terdengar suara panik kemah, cepat dan berpakaian. Segera, murid laki-laki bernama Li San melangkah keluar, bahkan tidak mengikat pakaiannya. Apakah ada yang salah? Li San bertanya, dengan sok pada Ye Chen. Penatua Su meminta saya untuk memilih rumput roh, kata Ye Chen, menunjukkan token pemberian dari tetua Su Fu. Oh, ya. Setelah melihat token Penatua Su, Li San berubah seketika, wajahnya tersanjung, seolah-olah melihat token, seolah-olah melihat Su Fu sendiri. Ye Chen terlalu malas untuk membuang waktu dengannya, memegang token dan langsung masuk. Tanpa penundaan, Ye Chen mengeluarkan gulungan cara membuat pil jiwa, dan mulai memilih tanaman yang diperlukan untuk pemurnian. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Ye Chen cukup percaya diri, membuka tas penyimpanan, seperti panen. Sambil berjalan, api sejati bergetar. Aku lupa tentang itu. Ye Chen bergegas dan melihat ke satu arah. Pertama kali datang ke kebun ini bersama Xiong Er untuk merampok, api sejati bergetar, membuktikan bahwa ada harta karun di taman obat ini, tetapi karena terakhir kali ketat, ia tidak punya waktu untuk memeriksa. Kali ini ia datang dengan token, dan ia secara bebas menjelajahinya. Menyerah memetik rumput roh untuk sementara waktu, Ye Chen berjalan ke satu arah. Ye Chen tidak berhenti sampai dia tiba di sudut dalam kebun obat, karena tidak ada jalan lain di depannya, itu adalah tebing tak berdasar. Ye Chen melirik ke bawah tebing. Pada pandangan ini, Ye Chen buru-buru menarik matanya. Ye Chen meliriknya, dia merasakan perasaan tertelan, dan dia tidak bisa terbang jauh dari udara. Seharusnya ada harta karun tepat di bawah tebing. Gumam, Ye Chen melihat sekeliling. Ini sudah menjadi tepi gunung sekte Heng Yue. Bahkan jika itu adalah dunia spiritual, sulit untuk menaiki tebing, belum lagi ada larangan di sini, dan orang-orang tidak akan cukup bodoh untuk mencuri di sini. Apa yang terjadi di bawah? Ye Chen merasakan dagunya dan melempar batu. Hanya 1/4 jam kemudian, dia tidak mendengar jawaban dari suara batu yang dilemparkannya. Api sejati mulai bergetar hebat lagi pada saat ini. Tidak ada gunanya menggerakkanmu lagi, aku tidak bisa turun. Ye Chen dengan tak berdaya membentangkan tangannya, kamu harus turun, kamu turun sendiri. Tanpa diduga, api sejati benar-benar keluar, seperti cahaya keemasan turun. Kamu benar-benar pergi. Ye Chen tidak responsif, tetapi api sejati menghilang ke hadapannya. Dalam keputusasaan, dia berbaring di mulut tebing dan melihat ke bawah, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah awan berkabut. Setelah waktu yang lama, tidak melihat api sejatinya menyala di bawah. Turun. Ye Chen tampaknya telah mendengar suara seperti itu. Aku ingin tahu apakah itu turun dari tebing, atau diturunkan dari ketiadaan, atau dia mendengarnya salah. Segera, sedikit bayangan emas melintas di bawah. Kembalilah. Mata Ye Chen berbinar. Hah. Api sejati kembali, dan kemudian bergegas ke Ye Chen. Apa yang ada di bawah sana sehingga membuat api sejatiku takut? Namun, api sejatinya cerdas, tetapi dia tidak bisa berbicara, bahkan jika dia menemukan sesuatu di bawah tebing, dia tidak bisa memberitahu Ye Chen. Ye Chen merasa tak berdaya, dan akhirnya melirik tebing sebelum berbalik dan pergi.
Sambil memegang tas penyimpanan, Ye Chen kembali mengambil tanaman sampai tas penyimpanan penuh. Setelah Ye Chen pergi, ada bayangan mata besar di bawah tebing jauh di kebun obat. Baru saja mata ilusi menghilang.